Imam Ali ditanya, hal ra'aita rabbak, pernah nggak kamu lihat Tuhanmu? Beliau menjawab, fa kaifa a'budu man lam arah, ngapain saya menyembah yang saya tidak lihat? Ra'athul qulub bihaqiqatil iman, tapi yang melihat kalbu dengan hakikat keimanan. Begitu hati kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari alam raya dan seluruh isinya, kita akan menyaksikan semuanya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Ta'lim Al-Mahdi yang dirahmati Allah, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan ta'lim kita. Di tengah-tengah kita ada Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, ada Ustadz Abu Bakar juga Al-Habsyi yang lama tidak berjumpa nih, Ustadz Ali Haddad dan para asatidzah yang lain, ibu-ibu juga yang dirahmati Allah. Ini merupakan satu kebahagiaan kita disatukan bersama-sama mengelilingi hidangan Allah Subhanahu wa taala dan jamuannya, baik jamuan yang akan mensucikan jiwa kita, meningkatkan kualitasnya, juga membuka pintu rahmat dan ampunan serta keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disampaikan sama Ustadz Hamzah merupakan hal yang amat indah dan juga menerangkan pada kita juga hakikat dan inti dari ajaran agama kita. Di mana ajaran agama kita ini yang amat indah, ajaran yang mengajak kita umat manusia termasuk juga jin yang diberikan amanat khilafah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan pilihan untuk apa? Hidup menyatu secara harmoni bersama apa? Alam raya dan seluruh isinya. Kenapa hadirin sekalian? Melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bersatu bersama alam raya dan seluruh isinya, bertasbih kepadanya, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya mengajak kita untuk hidup secara harmoni, bukan hanya bersama sesama manusia saja, bahkan bersama alam dan seluruh isinya. Kemana pandangan mata kita memandang, kita akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yatajalla, kebesaran dan keagungannya menjelma di hadapan kita semua. Melalui hadirin sekalian ayat-ayat yang kita saksikan di langit, di bumi, di lautan, semuanya hadirin sekalian betul-betul menggambarkan keharmonian yang amat indah. Apabila alam raya langsung dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga melahirkan keharmonian, manusia dan jin berbeda. Mereka diberikan pilihan. Kalau mereka mengikuti petunjuk Allah dan menyambut seruannya, mereka betul-betul akan hidup secara harmoni bersama sel tubuh mereka, bersama juga pasangan hidup mereka, bersama anak mereka, bersama makhluk yang berada di sekelilingnya. Oleh karena itu ajaran Islam bukan merupakan ajaran yang asing di tengah-tengah kehidupan ini, justru ajaran yang mengajak kita menyatu bersama seluruh alam raya dan isinya.
Bukan hanya makhluk yang terdapat di bumi, tapi seluruh penduduk langit pun bertasbih kepada Allah. Allah berfirman, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura. Tidak ada satu pun makhluk, tidak ada satu pun benda, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang lahir yang kita saksikan dengan mata kita maupun yang tidak terlihat, melainkan semuanya bertasbih, mensucikan, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya alam raya dan seluruh isinya tidak sama sekali melakukan penolakan terhadap Allah. Bukan hanya tidak menolak, bahkan mensucikan, memuji dan mengagungkannya. Ini pengakuan dari alam raya yang begitu dahsyat terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Sedangkan kita manusia adalah makhluk-makhluk kerdil dan kecil yang hidup di atas permukaan bumi ini, yang besarnya di tengah-tengah alam raya tidak berarti apa-apa. Mengapa seluruh alam raya, bahkan para penduduk langit, semua bertasbih kepada Allah, termasuk mataharinya, bulannya, bintang-bintang yang terdapat pada galaksi kita, yang terdapat di galaksi yang lain, seluruhnya bertasbih, mensucikan, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita manusia yang diberikan keutamaan oleh Allah, yang diajak berbicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan makhluk yang begitu kerdil dan kecil, yang diciptakan dari sari-saripati tanah hingga melahirkan cairan yang dipandang rendah dan hina, lalu dibentuk dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran mengajak kita langsung berbicara tanpa perantara. Sedangkan sang Rasul menjadi tauladan dan contoh bagi kita yang mudah untuk diikuti, karena ajakannya sejalan dengan fitrah kita, sejalan dengan fitrah alam raya, sejalan dengan nurani setiap manusia. Jadi Allah bukan mengajak kita kepada sesuatu yang asing, tapi mengajak kita kembali kepada apa? Kembali kepada apa? Kepada asal usul kita, fitrah kita, dan juga fitrah alam semesta. Selama ini kita sering mendengar seruan comeback to nature. Kembali kepada apa? Kepada alam yang alami. Termasuk diantaranya dai wanita yang berada di televisi dai TV. Selalu ceramah-ceramah ajakannya mengajak manusia untuk apa? Untuk menyatu dengan alam, mengembalikan alam sebagaimana ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali. Ditampilkan bagaimana danau-danau yang tadinya penuh dengan kotoran, bekerja sama mereka memulihkannya, hingga mulai hari ini sekalian kita saksikan fauna dan flora hidup kembali, penuh dengan tanaman-tanaman, burung-burung ya, yang tadinya sudah hijrah meninggalkan tempat tersebut karena tempat mereka tercemar, sekarang kembali ke tempat tersebut. Sekarang kita jarang menyaksikan kupu-kupu kan? Jarang enggak? Dulu kita jumpai bagaimana kupu-kupu di sekeliling rumah kita yang beraneka warna, beraneka rupa. Tapi semua ini hilang disebabkan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Banyak kita menyaksikan capung-capung berterbangan. Sekarang kita hanya menyaksikan kapal capung, sedangkan capungnya sudah pergi jauh meninggalkan kita. Ini merupakan fakta. Sampai cacing-cacing pun sulit ditemukan saat ini, kecuali daerah-daerah yang masih belum tercemar. Jadi bagaimana kerusakan yang terjadi di alam ini disebabkan karena tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bermunculan kerusakan di daratan, di lautan, sekarang bukan hanya di keduanya, bahkan di udara. Lapisan ozon yang mulai tersobek disebabkan apa? Tangan-tangan manusia. Kalau kita kembali kepada Allah, kembali manusia yang diangkat sebagai khalifah yang dimuliakan oleh Allah, yang langsung diajak berbicara oleh Allah. Allah turunkan kitabnya sebagai pedoman hidup bagi mereka, dan kitab Allah dan pedoman hidup yang terdapat di dalamnya sama dengan pedoman
yang mengatur alam raya dan seluruh isinya. Oleh karena itu di saat orang diajak kembali pada Allah, bertasbih kepada Allah, demikian pula melakukan salat, menjalankan perintah-perintahnya seperti berzakat dan lain sebagainya, sebetulnya ini merupakan pekerjaan yang amat indah, di mana seluruh makhluk di alam raya, di samping mereka hidup selaras seiring seirama dengan penuh keharmonian, semua memberikan manfaat, berinfak. Semua berinfak. Betul tidak? Saksikan bagaimana paru-paru menjalankan tugasnya. Tanpa paru-paru kita tidak akan mendapatkan oksigen yang kita rasakan di seluruh apa? Di seluruh darah kita, yang apa? Yang menyebar dan diserap oleh semua sel-sel tubuh kita. Apabila ada sel yang tidak mendapatkan oksigen, dia akan mati. Menjalankan tugasnya dan selalu berinfak memberikan manfaat. Tapi jangan lupa bahwa paru-paru pun juga, walaupun dia mensuplai oksigen, tapi dia bergantung juga pada jantung yang memompa darah. Melalui darah, paru-paru mensuplai oksigen. Kita saksikan paru-paru kita juga penuh dengan pembuluh darah. Tanpa darah tersebut yang dipompa oleh jantung, paru-paru tidak akan mampu untuk bekerja menjalankan fungsinya. Coba tunjukkan bahagian mana dari tubuh kita yang tidak memberikan manfaat dan berinfak. Pada saat dia bersikap pasif, maka dia akan mati, kehilangan peran dan fungsinya. Betul tidak? Oleh karena itu berzakat pun tidak lepas dari apa? Dari hukum yang Allah ciptakan di alam raya ini. Di saat paru-paru malas untuk menjalankan tugasnya, tidak berkembang kuncup dengan cara yang baik, akibatnya akan dirasakan juga oleh paru-parunya. Betul tidak? Tapi di saat seluruh anggota badan bekerja dengan penuh keharmonian, maka kita rasakan bagaimana kesehatan tubuh kita, ketenangan hati kita dan kedamaiannya. Ini yang menjadi sebab mengapa di dalam kehidupan ini banyak orang tidak merasakan keharmonian tersebut. Sebagai contoh, suami istri yang berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan juga dari asal usul yang sama, tanpa melihat latar belakang sukunya, bangsanya, warna kulitnya, mereka merupakan saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang diciptakan dari asal usul yang sama. An-nasu sawasiyatun indallahi ka'asnanil musht. Mereka hidup berumah tangga padahal sebelumnya mereka mengaku saling mencinta. Tapi ketika mereka mengarungi kehidupan rumah tangga, di tengah jalan mulai terjadi benturan, pertengkaran, perselisihan. Sayangnya orang yang menangani kasus semacam ini hanya melihat fenomena di luar tanpa melihat akar dan sebab utamanya. Psikolog di saat memberikan nasihat, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermacam-macam. Mereka hanya melihat sebabnya. Sebab apa? Sebab yang dekat, bukan melihat akar dan persoalan yang utama. Padahal seharusnya kalau suami istri, suami hatinya selalu bertasbih kepada Allah, mengingat Allah, mengikuti petunjuknya. Begitu pula istri juga melakukan hal yang sama. Allah kuasa untuk menyatukan mereka. Kenapa? Karena mereka menyatu dengan seluruh sel tubuh mereka, menyatu juga bersama apa? Bersama apa yang ada pada pasangannya. Kita selalu mendengarkan keterangan Allah yang menerangkan kepada kita bahwa kitab yang Allah turunkan ini berperan sebagai petunjuk, berperan juga sebagai nur, berperan juga sebagai syifa, berperan juga sebagai rahmat, rahmat. Nah, kita dalam hidup ini kalau menjalani kehidupan terputus hubungan kita dengan Allah dan petunjuknya, maka dengan sendirinya apa? Dengan sendirinya kita akan merasakan betul-betul suasana yang tidak nyaman. Kita kehilangan nur yang menerangi jiwa kita, menerangi kehidupan rumah tangga kita, kehidupan bermasyarakat kita, dan kita akan terputus hubungan kita bukan hanya dengan alam raya yang jauh, bahkan dengan orang yang dekat dengan kita.
Di saat seorang jiwanya dalam keadaan gelap, sama dengan orang buta yang meraba-raba. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta ini bukan kedua bola mata ini. Berapa banyak orang yang bola matanya buta tapi hidupnya bijak. Tapi kalbu yang tidak mendapatkan penerangan dari Allah dalam keadaan tertutup dan buta ini yang paling berbahaya. Walaupun kebenaran jelas di hadapannya, bukti-bukti begitu banyak, kedua matanya terbuka, tapi karena kalbu dalam keadaan buta menolak untuk menerima kebenaran. Abu Jahal menyaksikan Rasulullah, melihat bukti-bukti kebenarannya, sampai ya seperti yang pernah saya ceritakan, di satu malam ketika Rasulullah berada di Mekah, Rasulullah membaca ayat-ayat Allah, dilantunkan dengan begitu indah. Di pojok rumah yang satu Abu Jahal menguping, di pojok yang lain Abu Sufyan menguping. Air mata mereka berlinang-linang. Secara pribadi Abu Jahal dan Abu Sufyan tidak menyukai Rasulullah karena rasa iri, sebagaimana Qabil yang iri terhadap siapa? Terhadap Habil. Padahal mereka kalau beriman, menyambut seruan Allah, hidup mereka akan damai, tidak akan lagi ada pertentangan sama sekali. Yang mereka tentang dan mereka perangi sesuatu yang mereka akui dalam hati mereka. Air mata berlinang-linang. Selesai Nabi membaca Al-Quran, mereka meninggalkan tempat mereka, tahu-tahu dua-duanya bertemu. Orang Betawi bilang amprokan. Begitu bertemu, Abu Jahal bertanya pada Abu Sufyan, min aina aqbalta ya Abu Sufyan? Dari mana kamu datang? Masing-masing bekas air mata masih ada kan? Abu Sufyan bilang, min haitsu aqbalta minhu ya Abul Hakam. Dari tempat kamu datang. Jadi akhirnya apa? Dua-duanya sama-sama menguping. Akhirnya Abu Sufyan bertanya, kenapa kamu tidak mau beriman, mengikuti Muhammad? Dijawab, angkana bin ammika ya Abu Sufyan, mentang-mentang dia ponaka sepupu kamu, ya, kamu mengajak kita untuk mengikutinya. Kenapa Quran diturunkan kepada orang seperti Muhammad? Kenapa bukan kepada apa? Kepada pemuka-pemuka, ya, baik dari wilayah Hijaz maupun wilayah Taif. Kenapa harus turun pada yatim min yatama Quraisy? Itu persoalannya. Pada antara Bani Hashim dan Bani apa? Bani Hashim, Bani Makhzum, ya, sama-sama suku Quraisy, terdapat persaingan di antara mereka. Begitu juga antara Bani Umayyah, saudara sepupu semuanya. Akhirnya dua-duanya berjanji untuk tidak datang lagi. Ternyata besok malamnya Abu Jahal berpikir Abu Sufyan gak bakal datang. Abu Sufyan berpikir Abu Jahal tidak bakal datang. Balik lagi menguping. Mereka merindukan apa yang mereka ingkari dengan mulut mereka. Akhirnya begitu bertemu kembali, ya, mereka mengatakan, mulai malam ini kita jangan lagi balik mendengar. Kalau sampai orang-orang Quraisy menyaksikan keadaan kita, akan menjadi fitnah buat mereka. Akhirnya dua-duanya bersumpah untuk tidak datang lagi. Jadi kalau antum perhatikan, orang yang hidup berlawanan dengan nuraninya, orang yang paling menderita dan sengsara. Tapi di saat dia hidup selaras seirama dengan nuraninya, dengan sel-sel tubuhnya yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan pasangan hidupnya yang sama-sama bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan anak yang dibimbing juga untuk selalu ingat Allah, dengan orang tuanya, dengan masyarakat di sekelilingnya, maka mereka betul-betul akan menyatu dengan apa? Menyatu dengan seluruh alam raya tanpa mereka sadari. Mereka tidak akan lagi merasakan benturan, tidak akan lagi merasakan apa? Hal-hal yang tidak nyaman di hati mereka. Berarti Al-Quran yang merupakan agama sejalan dengan nurani, agama yang mengajak kita dengan penuh hikmah untuk hidup dalam keadaan penuh keseimbangan bersama alam raya dan seluruh isinya. Allah berikan perumpamaan yang amat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surah yang sering kita baca, ya. Cuma terkadang orang kurang memperhatikan hubungan antara ayat dengan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran.
Allah yang maha pemurah. Allah mulai dengan namanya Ar-Rahman, bukan nama yang lain. Tapi khusus Allah memilih nama ini sebagai pembuka dari suratul Rahman. Ar-Rahman yang langsung mengajarkan Al-Quran. Berarti Quran ini merupakan apa? Merupakan anugerah yang tak terhingga dari rahmat Allah, yang langsung mengajarkan Al-Quran. Bukan lagi Nabi yang mengajarkan Quran, Nabi menyampaikan, mencontohkan, tapi yang mengajarkan Allah. Khalaqal insan, dia juga yang menciptakan makhluk yang bernama insan. Allamahul bayan, dia juga yang menganugerahkan kepada manusia nikmat al-bayan, kecerdasan, mampu untuk menyerap pengetahuan dan mampu juga mentransfernya dan mengembangkannya. Itu merupakan nikmat al-bayan yang kembali kepada khususiat manusia. Seperti contoh yang sering kita berikan kepada para jamaah, kalau manusia sekolah bersama-sama dalam umur yang sama, dengan keledai, dengan monyet dan harimau, setelah 6 tahun saksikan perbedaan di antara manusia dan hewan-hewan tersebut. Ternyata dalam waktu 6 tahun manusia menyerap berbagai macam ilmu pengetahuan. Betul tidak? Seperti yang dilakukan Adam di hadapan Allah ketika menjelaskan di hadapan para malaikat apa-apa yang tidak mampu untuk dijawab oleh para malaikat, hingga mereka berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi yang memberikan kecerdasan kepada manusia dan kemampuan untuk menyerap dan mentransfer dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah Ar-Rahman. Nah, coba renungkan sama-sama ibu-ibu dan bapak sekalian. Qur'annya dari Allah, manusia Allah yang ciptakan dengan seluruh potensinya. Nikmat bayannya dari Allah. Mungkin nggak terjadi dikotomi pertentangan antara semuanya? Mustahil. Betul tidak? Lalu untuk membuktikan kepada kita bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah dan Nabi yang diutus yang menjalankan Quran tersebut ya, mengajak kita menuju kehidupan yang harmoni. Saksikan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari bulan, kedua-duanya bergerak ya, pada tempat dan orbit masing-masing bihusban, dengan hitungan yang amat sempurna. Kalau terjadi kesalahan perhitungan, alam semesta dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran. Bahkan yang lebih menakjubkan Bapak Ibu sekalian, posisi bumi kita dari matahari, demikian pula bobotnya, kecepatan rotasinya pada subuhnya, demikian pula kecepatan pada saat dia melingkari matahari, semua diperhitungkan oleh Allah dengan sempurna. Kalau bumi kita bergerak lebih lambat saja, 1 jam, lebih lambat 1 jam, niscaya dia akan apa? Akan tertarik oleh gravitasi matahari. Tidak ada keseimbangan. Begitu bumi keluar dari apa? Dari orbitnya, planet-planet yang lain juga akan melakukan hal yang sama, karena semua diciptakan dengan keseimbangan. Tapi kalau dia bergerak lebih cepat dalam melakukan rotasi, katakan 23 jam, bukan 25 jam, maka akan lahir daya tolak yang lebih kuat yang membuat bumi keluar dari apa? Lepas dari gravitasi matahari. Semua ditempatkan pada orbitnya dan pada tempatnya masing-masing. Wa kullun fi falakin yasbahun, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar. Semua pada posisinya betul-betul. Kalau terjadi kesalahan hitung saja, apa yang akan terjadi kita nggak bisa bayangkan sama sekali. Ini kebesaran keagungan yang Allah tunjukkan di hadapan kita semuanya. Jadi asy-syamsu wal qamaru bihusban. Manusia dapat menghitung saat gerhana karena gerakannya semua terhitung. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Manusia bisa menghitung gerhana bulan atau gerhana matahari, waktunya dan daerah yang akan menyaksikan gerhana, karena semua penuh dengan hitungan dan keteraturan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, bintang-bintang di angkasa pada galaksinya Milky Way, Andromeda, dan sekian banyak galaksi yang ditemukan baru-baru ini dengan keajaibannya,
Setiap bintang semua sujud di hadapan Allah. Demikian pula pohon-pohon di bumi. Nah, pada saat manusia juga sujud di hadapan Allah, memuji Allah, berarti dia akan menyatu dengan apa? Menyatu dengan seluruh gerakan di alam raya. Pada saat dia harmoni bersama alam raya, maka dia akan merasakan kedamaian, kebahagiaan yang tak terhingga. Bahkan yang lebih menakjubkan, api pun bertasbih kepada Allah. Api juga tunduk kepada Allah. Oleh karena itu, ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, dia mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Api enggan untuk membakar Ibrahim, bahkan memberikan kesejukan sebagaimana perintah Allah yang telah mengatur alam raya dengan penuh keseimbangan, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Nah, kira-kira problema bapak ibu ya, dibanding mengubah api yang panas menjadi dingin, mana yang lebih susah? Allah kuasa untuk mengubah sifat api. Hukum sebab dan akibat itu hanya mengikat kita. Tapi bagi Allah Ta'ala yang menetapkan hukum sebab dan akibat tidak berlaku untuk Allah. Allah kuasa yamhullahu ma yasha wa yuthbit, untuk menghapuskan dan menetapkan. Orang di tengah-tengah badai dan gelombang di tengah lautan, dalam keadaan takut dia bertasbih berlindung kepada Allah, sebagaimana Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam dalam perut ikan diselamatkan. Kenapa? Karena tasbihnya pada Allah. Sampai Allah bilang, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan termasuk orang yang bertasbih sebelumnya, dia akan menetap dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Tasbihnya yang menyelamatkan dia. Kenapa? Menyatukan dia dengan ikan tersebut juga yang bertasbih kepada Allah, yang seharusnya dalam hitungan akal dia binasa karena kehilangan oksigen dalam kedalaman lautan. Tapi begitu dia bertasbih, tempat yang mustahil melahirkan kehidupan baginya memberikan kehidupan. Bagikan orang yang mengarungi lautan di tengah-tengah kapal selam. Ini kalau kita melihat hal ini Bapak Ibu sekalian, kita akan merasakan apa? Hidup ini indah. Hidup ini seluruh alam raya mayoritas bertasbih kepada Allah. Berarti mereka yang ingkar, yang menolak untuk tunduk pada Allah mayoritas minoritas. Walaupun ibu di tengah-tengah mereka seorang diri, ibu bersama mayoritas alam semesta. Jadi wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi kalau kita menyombongkan diri, menolak sujud di hadapan Allah dan tunduk padanya, aneh apa tidak? Kemudian wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditegakkan dan dibangun oleh Allah. Lalu Allah meletakkan neraca keseimbangan yang menjaganya. Seluruh benda langit diciptakan oleh Allah dengan penuh keseimbangan, keharmonian, karena masing-masing juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu saja bintang yang menolak tunduk bakal menimbulkan kekacauan apa tidak? Satu keluar dari apa? Dari perannya bisa menimbulkan kerusakan. Tapi semuanya tunduk, sujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah ingatkan kita, Allah tatghaw fil mizan, sebagaimana alam raya mengikuti neraca Allah. Jangan kalian melampaui batas, keluar dari timbangan yang Allah berikan pada kalian, yaitu Al-Quran. Yang lain ditimbang dengan Al-Quran, bukan sebaliknya Quran dicocokkan ditimbang dengan yang lain. Karena ini berasal dari Allah. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkan al-wazna, timbangan, bilqis, dengan penuh keadilan. Artinya apa? Jangan ikuti hawa nafsu. Kamu gunakan standar ganda dalam hidup ini. Kamu bukan mengikuti keadilan, tapi mengikuti hawa nafsumu. Bahaya enggak? Orang datang mau beli tanah kita. Tanah kita diukur 1000 meter. Diukur 1000 meter. Tapi dia bilang saya mau beli dengan syarat meteran saya punya. Dia bawa meteran yang panjangnya 1,5 meter. Dibilang ini 1 meter. Waktu diukur, wah tanahnya nggak sampai 1000. Tapi giliran dia mau beli, dia beli yang 1 meternya, ukuran meterannya cuma 80 cm. Dia curi 20 cm. Repot nggak? Nah, persoalan dalam hidup kita ini yang membuat kenapa kita bisa saling bertentangan. Kalau suami istri ingin diperlakukan dengan baik mulia oleh istrinya, tapi dia tidak menjalankan tugasnya sebagai suami yang memperlakukan istrinya, bagaimana mungkin akan terdapat keserasian?
Nah, yang dapat mengikat suami istri untuk menjalankan tugasnya masing-masing, sebagaimana anggota tubuh kita, jantung, paru-paru, semua bekerja dengan penuh keserasian, dengan sendirinya hati mereka dikaitkan dengan Allah. Jadi bukan laki-laki merasa diperbudak oleh istri, bukan istri merasa ditindas oleh suami, tapi dua-duanya berumah tangga seolah-olah mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah tidak para jamaah sekalian? Jangan seperti komentar masyarakat awam. Bodoh kamu, masa laki-laki mau dibudakin sama istri? Kalau pulang ke rumah jangan siang-siang, pulang agak malam sedikit, biar dia biasa. Akhirnya baru pengantin seminggu mulai pulang jam 12 malam. Istrinya diam, pulang lagi pukul 2 malam. Teman-teman bilang begitu baru laki-laki. Betul nggak sekalian? Ini kita rasakan pada zaman-zaman itu apa? Laki-laki banyak seperti ini. Satu kali istrinya tanya, dari mana pulang buaya? Si istri bilang dari kali. Kan dua-duanya tidak berakal, nggak? Dua-duanya tidak berakal. Akhirnya nggak lama kemudian rumah tangganya porak-porak. Laki-laki di saat dia beriman kepada Allah, bertasbih kepada Allah, dia menyadari tugasnya sebagai laki-laki apa. Perempuan juga demikian, di saat dia menyadari tugasnya sebagai istri, sebagai ibu, masing-masing menjalankan kewajiban yang mereka lakukan dengan mengharapkan ridha Allah dan bertasbih serta memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada saling menindas. Wanita sebagai pelengkap bagi suami, suami juga pelengkap wanita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Cuma kalau kita memandang dan memahami pasangan yang hidup bersama dengan pemahaman yang salah, ini yang melahirkan kerusakan. Dan saya temukan di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, apalagi di tengah-tengah yang tidak sama sekali kenal Allah Subhanahu wa taala, yang dikuasai oleh kejahiliahan, mereka beranggapan laki-laki itu kalau zalim, kalau bertindak keras tegas di hadapan istri sama anaknya, bahkan kalau dia pulang ke rumah anaknya berhamburan lari, anaknya nggak bisa bermanja-manja bersama dirinya, orang bilang luar biasa ente, luar biasa dalam mendidik anak. Betul nggak sekalian? Sampai orang tua tuh bangga kalau bisa mukul anaknya pakai gesper saya berdarah-darah. Dulu abah digituin sama orang tua. Abah berhasil sekarang ini karena orang tua keras sama abah. Akhirnya anak diperlakukan dengan begitu. Dia beranggapan dirinya berhasil, padahal sakitnya orang. Ini orang sakit bukan berhasil. Padahal Rasulullah makhluk yang mulia memperlakukan istrinya dengan mulia. Berbelanja ke pasar di bawah tangannya sendiri, dia menjahit pakaiannya. Manusia mulia itu bukan yang menindas orang lain. Tapi kalau laki-laki hanya mampu menindas istrinya atau anaknya, ini bukan laki-laki. Ini orang yang sakit. Orang yang Nah, kita wajib memberikan edukasi, pencerahan, pendidikan kepada apa? Kepada manusia ini untuk dapat hidup harmoni melalui ketaatan kita pada Allah dan bertasbih padanya. Tadi Ustaz Hamzah bin Attas al-Attas membawakan kisah Sayyidah Fatimah. Bagaimana Rasul bukan memberikan Fatimah alaihi salatu wassalam pembantu, tapi memerintahkan mereka untuk bertasbih. Sebetulnya dalam petunjuk ini terdapat rahasia besar seperti yang beliau sampaikan tadi. Begitu Sayyidah Fatimah yang tadinya dia harus apa? Menggiling gandum, bukan seperti kita terigu yang sudah selesai. Dia harus menggiling gandum dengan roha atau rohada, batu gilingan seperti orang Padang yang membuat sambal cabai. Hingga tangannya kasar. Kemudian apa? Berhadapan dengan tungku hingga bongkok. Dan dia sibuk juga mengurus anaknya, suaminya, dan juga terlibat dalam perjuangan. Karena berhadapan dengan teror di Mekah, berhadapan dengan teror di Madinah juga, beliau aktif betul-betul dalam perjuangan walaupun sibuk mengurus anaknya dan suaminya. Begitu Sayyidah Fatimah mulai mengikuti Rasul seperti yang Rasulullah ajarkan tadi, dia merasakan betul-betul beban yang tadinya berat hilang semua. Kenapa? Karena disatukan dengan alam dan kekuatannya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sumber dari energi. Di saat kita bertasbih kepada Allah, energi yang positif juga masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam sel-sel tubuh kita. Saya berikan contoh nyata ya, hasil dari bertasbih kepada Allah. Saya kebetulan pergi haji ke Tanah Suci
bersama adik saya punya ibu yang nggak jauh umurnya. Pada saat itu usianya mungkin sekitar hampir mendekati 80, belum 80 pada saat itu. Kita pergi haji sama-sama bersama juga seorang nenek-nenek. Pada saat tawaf ifadah, kita besok akan pulang dan kebetulan kita harus bertawaf. Bukan tawaf wada, tapi tawaf ifadah. Dan kita saksikan orang dalam jumlah yang besar luar biasa. Saya bawa nenek-nenek, bawa diri sendiri aja perasaan kita apa? Terapung ya. Ada yang tarik sana tarik sini. Karena orang yang bertawaf ini terkadang ada yang zigzag. Kalau semuanya berjalan sebagaimana makhluk-makhluk Allah berjalan pada orbit, nggak mungkin terjadi benturan. Tapi ada yang motong jalan, ada yang dorong dari belakang, kan bahaya. Saya bilang sama kali pada saat itu Sayyidah Fatimah ketika menghadapi beban yang berat, dia bertasbih kepada Allah. Nah, berhadapan dengan situasi ini jangan harap kita bisa baca doa, desakan yang luar biasa. Kita baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nanti bainal hatim ya, di antara rukun ya, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi nggak perlu sama sekali doanya dibimbing, masing-masing berjalan sambil bertasbih. Pada saat itu kita mulai bertawaf, mulai berputar pelan-pelan sambil bertasbih kepada Allah Ta'ala. 2 putaran di bawah, kita nggak merasakan tekanan, nggak merasakan tarikan. Lalu saya bilang, bagaimana kalau kita naik ke lantai 2? Lantai 2, lebih jauh lagi kan? Lebih jauh, lebih sedikit tapi lebih jauh. Kita berputar lagi bersama nenek-nenek ini, berputar kalau nggak salah 2 putaran atau 3 putaran. Setelah itu balik ke bawah. Selesai kita bertawaf, tidak merasakan keletihan sedikit pun juga. Pada saat itu kita betul-betul yakin bagaimana tasbih ini yang menyatukan kita dengan alam raya. Kita tidak menghadapi lagi hal-hal yang melawan kita, bertentangan dengan kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kita berhenti bertasbih kepada Allah. Baik selesai sholat, baik di luar sholat, di kendaraan, bertasbih kepada Allah Subhanallah. Kita tidak akan lagi merasakan beban yang berat. Berpasangan dalam rumah tangga, menghadapi beban rumah tangga, berkaitan masalah ekonomi, la tansa an tusabbihallaha tabaraka wa ta'ala. Jangan lupa untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita bertasbih, berarti kita menyatu dengan alam raya dan seluruh isinya. Kalau kita bergelisah, sumpek, tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah pada diri kita. Bertasbih dan mohon ampun pada Allah Ta'ala. Insya Allah dikembalikan lagi semuanya dalam keadaan normal. Karena kesedihan, kegelapan tidak luput dari kesalahan perbuatan yang kita lakukan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya akan membacakan beberapa ayat dari surah Al-Hadid, dimulai dari ayat pertama, untuk mengajak kita bersama-sama ya merenungkan bagaimana keharmonian di alam raya di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Al-Hadid dari ayat pertama ya. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur.
Ayat-ayat yang singkat tapi menerangkan pada kita hakikat yang amat besar. Subhanallah ma fis samawati wal ard. Semua, seluruh makhluk yang terdapat di langit dan di bumi, seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunakan fi'il madhi seperti yang Ustaz Hamzah tadi katakan, ya, menjelaskan bahwa ini bukan merupakan hal yang baru, tapi seluruh makhluk di alam raya, ya, semuanya tidak terkecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apabila seluruh alam raya bertasbih dan tunduk pada Allah, ini menunjukkan keperkasaan Allah. Tapi walaupun Allah maha perkasa, Allah tidak pernah berbuat aniaya pada hambanya. Dia maha bijaksana. Makhluk kalau diberikan kekuasaan, apalagi bersifat mutlak di satu wilayah, pertama dia lemah, begitu dia mulai berkuasa, menikmati kedudukan penghormatan, ya, dan ditaati, dia tidak akan menerima kalau dirinya dibantah, ditentang, atau dikritik. Betul lah ibu-ibu sekalian. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat bertanya, menunjukkan rasa apa? Ragu dan tidak puas mereka, dijawab oleh Allah dengan jawaban yang amat indah, bahkan dengan bukti. Nabi Ibrahim memohon ditunjukkan oleh Allah bagaimana cara menghidupkan yang mati. Allah berikan jawaban langsung, ya, dengan bukti yang menunjukkan pada Ibrahim, manusia terikat dengan cara kalau Allah bebas dari apa? Dari cara dan ketentuan tertentu, karena dia menetapkan cara, sebab dan hukum. Oleh karena itu Allah kalau mau membantu kita dengan doa yang kita panjatkan, Allah tidak terikat dengan sebab. Jangan bilang dari mana jalannya, dari mana jalan. Tidak, Allah kuasa untuk subhanallah membuka yang tertutup. Kemudian lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya secara mutlak kerajaan langit dan bumi. Dialah satu-satunya pemilik kerajaan langit dan bumi. Oleh karena itu Allah dahulukan kepemilikannya. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah enggak mengatakan mulkus samawati wal ardi lahu, ya, tapi kepunyaannya. Tiada sekutu baginya seluruh kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, dia yang menganugerahkan kehidupan. Wa yumit, dan dia juga yang kembali menarik kehidupan dari seluruh makhluknya. Berarti apa? Hidup mati kita seluruh alam raya ini dalam kendali Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah gunakan kata qadir, padahal kata maha kuasa, ya, dalam bahasa Arab bisa berarti al-qawi yang maha kuat, al-matin juga yang maha kokoh, begitu juga al-jabbar, al-mutakabbir, al-qahar, semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah pilih qadir, kenapa? Kan dalam bahasa Arab arti qaddara yuqaddiru taqdiran, yang menetapkan aturan hukum, yang mengatur segala sesuatu. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar, kami ciptakan segala sesuatu dengan kadar, dengan aturan dan hukum. Maka lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan karena semuanya penuh keteraturan. Nah, qadir di sini bukan hanya menunjukkan dia maha kuasa, dia maha kuasa yang menetapkan hukum dan aturannya, tapi Allah tidak tunduk pada aturan tersebut, tapi aturan tersebut tunduk pada Allah. Apabila Allah menghendaki api menjadi dingin, dengan mudah terjadi. Apabila Allah kehendaki gelombang dan badai yang sedang mengamuk untuk reda, Allah kuasa untuk melakukan tersebut. Jadi jangan diukur, ya, dengan kemampuan kita, pertimbangan kita, dan nilai kita. Hukum sebab dan akibat bersifat hatmi, pasti bagi kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum sebab dan akibat semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan para jamaah, kalau kita dilepaskan oleh Allah, terikat dengan hukum sebab dan akibat, kira-kira apa jadinya? Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tidak berdaya, miskin dan sakit, kita angkat tangan pada Allah, minta Allah intervensi.
terlibat membantu kita. Berarti apa? Allah kan dengan sendirinya memperbaiki hal-hal yang rusak pada diri kita dengan intervensi Allah. Tapi Allah tidak akan terlibat sampai kita minta Allah melibatkan dirinya. Maka Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Kalau kalian nggak minta, apalagi mintanya kepada makhluk, mintanya kepada berhala, mintanya kepada apa? Kepada hal-hal yang tidak benar, Allah akan biarkan kalian. Jadi bukan Allah tidak mau menolong, tapi Allah menunggu dari kita untuk meminta. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan, Tuhan kalian tidak akan peduli pada kalian sampai kalian minta. Kalau kita minta pada makhluk walaupun kaya, sekali ahlan wa sahlan, 2 kali udah mulai hari sekalian sikapnya mulai apa? Sinis. 3 kali, sampai kapan begini caranya? Tapi kalau Allah Ta'ala bahagia dan ridha di saat hambanya datang memohon padanya, apalagi dengan ratapan dan rintihan. Jadi siapapun yang dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita tak berdaya, datang pada Allah minta padanya, maka Allah akan melibatkan dirinya untuk membekukan sebab-sebab yang menyebabkan kita lemah, yang menyebabkan kita tidak berdaya. Begitu juga usaha ekonomi kita yang tidak sama sekali apa? Mencukupi kita, Allah langsung akan membuka pintu rahmatnya. Berarti setiap orang dari kita punya kesempatan enggak? Makanya jangan pernah bilang, ini kan lain ustadz, habib, kiai. Bohong. Semua orang punya kesempatan. Cuma sayangnya orang tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Allah memandang yang datang kepadanya dengan merendah meratap, dengan pandangan yang penuh rahmat. Tapi yang datang dengan kesombongan akan ditolak oleh Allah. Jadi jangan beranggapan hanya kiai, habib, ustadz yang diterima doanya. Tidak. Semua yang datang merendah meratap, mohon pada Allah, akan dikabulkan doanya. Itu janji dari Allah. Syaitan aja minta diperpanjang umurnya, diperpanjang oleh Allah Ta'ala. Betul tidak? Jadi jangan pernah kita merasa rendah, merasa minder, tidak percaya diri. Kalau minta doa dari saudara kita, itu merupakan hal yang wajar. Latan saya, akhi, ud'uli, doakan saya. Pergi ke Mekah, berziarah Rasul, sampaikan salam, doakan kami. Bertemu satu sama lain, saling mendoakan, itu amat dicintai oleh Allah. Tapi jangan beranggapan doanya nggak diterima, kecuali kalau datang ke kuburan fulan, datang sama kiai fulan, sama habib fulan. Tidak benar. Berziarah kepada orang yang soleh, ya, kita datang, mohon nasihatnya, sambil minta doanya, bagus. Tapi jangan pernah beranggapan doanya langsung kepada Allah tidak diterima, salah. Jadi harus setiap orang dari kita memiliki rasa yakin dan husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Allah mengatakan, huwal awwal wal akhir. Dialah awal dari segala sesuatu. Di mana segala sesuatu berawal dari Allah. Jadi tidak ada yang pernah mendahului Allah. Di saat di awal segala sesuatu, berarti semuanya apa? Berawal daripadanya. Wal akhir. Dan dia akhir dari segala sesuatu, karena semuanya kembali pada Allah. Amal usaha mereka kelak juga dikembalikan pada Allah. Semua permohonan makhluk dan usaha mereka tergantung keputusan Allah. Tergantung keputusan Allah. Huwal awal wal akhir. Berarti kalau kita mengawali usaha kita dengan Allah, kemudian kita kembalikan pada Allah, bertawakal padanya, maka semuanya akan apa? Berjalan dengan mulus dan lancar. Kita mohon ampun kepada Allah, karena semua perhitungan juga kembali pada Allah Ta'ala. Malaikat hanya mencatat, tapi mohon ampun kita pada Allah. Kalau kita bilang sama malaikat di kanan kiri kita, tolong dong hapusin dong, jangan masukin tuh perbuatan itu, kira-kira bisa nggak? Kalau mau polisi kan bisa, sama hakim juga bi. Tapi kedua malaikat di kanan kiri kita, dia akan mencatat dengan jujur dan terus tidak mendengarkan siapapun juga. Tapi Allah kuasa untuk menghapuskan lembaran amal kita. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Huwal awwalu wal akhir. Dialah awal dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Wal akhir, dan dia juga akhir dari segala sesuatu, sedangkan dia tiada akhir. Semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadh-dhahiru wal batin. Dan dia merupakan eksistensi yang paling nampak, yang paling jelas. Kemana pandangan mata pergi, telinga kita mendengar, kita akan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di saat Ana melihat Ustaz Ali, melihat antum semua, Ana menyaksikan Allah dengan kebesaran dan keagungannya. Bukan berarti antum Tuhan, tidak, tapi Ana menyaksikan pada setiap makhluk yang kita saksikan, setiap hukum yang kita pelajari, semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Imam Ali ditanya, hal ra'aita rabbak? Pernah enggak kamu lihat Tuhanmu? Beliau menjawab, fa kaifa a'budu man lam arah? Ngapain saya menyembah yang saya tidak lihat? Ra'athul qulub bi haqiqatil iman. Tapi yang melihat kalbu dengan hakikat keimanan. Begitu hati kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari alam raya dan seluruh isinya, kita akan menyaksikan semuanya menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menunjuk dengan penuh keindahan, kecantikan dan keagungan melalui kupu-kupu saja, ya. Dari mulai tadinya merupakan seekor apa? Sebelum jadi kupu-kupu apa? Ulat kan? Bagaimana subhanallah ketika kupu-kupu keluar dengan warna-warni yang begitu indah dan gerakan yang begitu syahdu luar biasa, kita menemukan keindahan yang luar biasa. Yang sekarang digantikan dengan gedung-gedung pencakar langit, dengan jembatan-jembatan, betul tidak? Dulu kita menyaksikan keindahan yang alami luar biasa. Kupu-kupu terbang, ya, di tengah-tengah kebun, kita saksikan bagaimana dia melakukan tugas mengawinkan di antara apa? Antara putik dengan apa? Subhanallah, kita saksikan berbagai macam keindahan melalui fenomena alam tersebut. Burung dan kicauannya, angin semilir. Sampai dulu kalau kita tidur di samping pohon pisang, di saat ditiup oleh angin, kita merasakan nikmatnya luar biasa. Sekarang pakai AC, tempat tidurnya mewah, nggak bisa tidur. Mesti makan obat tidur lagi. Betul nggak Ibu sekalian? Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Di samping dia yang eksistensi yang paling jelas, yang paling nampak dengan ayat-ayatnya, tapi dia juga dalam waktu yang sama al-batin, yang tidak terlihat oleh kedua bola mata kita, bukan karena tidak jelasnya Allah, tapi karena keterbatasan bola mata kita. Keagungan dan kebesaran Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim, tapi dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di saat kita meresapi dan memahami Allah seperti ini, kira-kira apa kesan yang muncul di hati kita? Apa mungkin kita akan terfikir pada makhluk-makhluk yang lemah, yang tidak berdaya? Setelah itu, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia yang telah menciptakan langit bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Kita nggak tahu satu masanya berapa lama, ya. Tapi Allah ingin menerangkan pada kita, Allah ciptakan secara bertahap, bukan karena Allah tidak kuasa, tapi agar kita belajar. Kalau seandainya Allah ciptakan kita sekaligus, ya, bukan dari mulai saripati tanah kemudian terbentuk sperma dan ovum, terjadi pembuahan, bisa kita menyaksikan kebesaran Allah? Bisa. Tapi bagaimana ketika terjadi pembuahan kemudian dia mulai membelah sel di tengah-tengah kegelapan, merajut organ tubuhnya, syarafnya, tulangnya, sekarang bisa disaksikan. Begitu manusia menyaksikan ini, mereka betul-betul di sana belajar mengenai kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekaligus jadi manusia, nggak mungkin kita bisa memahami. Allah sengaja menciptakan pertanian juga tumbuhnya secara bertahap supaya kita bisa bertani. Kalau sekaligus jadi tanpa tahapan, bagaimana kita bercocok tanam? Betul dan sekalian. Begitu juga dalam proses beternak dan lain sebagainya. Kemudian tsumma stawa al-arsy, kemudian dia memerintah dari arsy, kebesaran dan keagungannya. Artinya Allah nggak meninggalkan makhluknya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dia mengetahui apa saja yang masuk ke dalam perut bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa saja yang keluar. Bukan hanya di satu daerah, bukan hanya di negara Arab, tapi di seluruh alam raya. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, demikian pula apa yang naik ke langit dan turun dari langit. Yang lebih menakjubkan lagi, yang membuat harapan kita besar, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bukan hanya bersama ulama saja, bukan hanya bersama kiai, ya, tapi bersama kalian dimanapun kalian berada. Di saat kalian memanggil Allah, dia begitu dekat dari kalian, bahkan lebih dekat dari pembuluh darah jantung kalian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat semua yang kalian perbuat. Artinya Allah
Subhanahu wa ta'ala mengurus alam raya termasuk diri kita, mendampingi kita. Tinggal kita mengangkat tangan memohon padanya, Allah akan buka pintu rahmat. Berarti Allah tidak pernah meninggalkan kita kan? Tapi kita yang kalau lagi senang, lagi kuat, lagi jaya meninggalkan Allah, pada saat lemah baru datang kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu, pernah nggak Allah bilang kemana aja ente? Waktu kaya lupa sama kita, waktu miskin baru balik. Pernah nggak begitu? Tidak pernah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Setelah itu lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Bukan hanya kepunyaannya saja, wa ilallahi turja'ul umur, seluruh urusan dikembalikan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keputusan akhir bukan di tangan presiden, bukan di tangan juga wakil rakyat, tapi di tangan Allah. Anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Nah yang terakhir, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah menyisipkan malam ke dalam siang secara perlahan-lahan. Itu kata aulaja yuliju. Wa yulijun nahara fil lail, Allah juga menyisipkan siang pelan-pelan. Wallahu alimun bi wa huwa alimun bi dzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui semua yang menjadi rahasia yang terkandung dalam dada kita. Kita kalau datang subuh ya atau siang sekaligus seperti nyalanya lampu apa pelan-pelan? Kalau seandainya datang matahari seperti orang menyalakan lampu kan kaget, betul nggak sekalian? Tapi Allah menyisipkan malam ke dalam siang, juga datangnya malam pelan-pelan sampai terbenam matahari. Begitu juga pada saat Allah menampakkan cahaya di pagi hari juga secara perlahan-lahan ya, membuat kita juga siap untuk bersiap-siap, mengetahui waktu dan lain sebagainya. Dan Dia Maha mengetahui segala apa yang menjadi rahasia di dada kita semuanya. Ini pelajaran-pelajaran sebetulnya memberikan kabar gembira buat kita. Kita para ustadz kalau tidak selalu mengingat Allah, bertasbih kepadanya, berharap daripadanya, semua usaha kita ini akan sia-sia, akan mengalami kegagalan. Nah kita ingin berbagi buat para jamaah Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah kita merasa apa? Merasa seolah tidak ada harapan, karena Allah bersama kita semua. Sampai seorang mengatakan, kenapa saya harus berputus asa, kehilangan harapan, sedangkan Tuhan saya, Allah tidak pernah meninggalkan saya. Cuma kesusahan, kesempitan sebetulnya menjadi pendidikan untuk membuat kita ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendah di hadapan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, Ustaz Hamzah sampaikan ya, waktu sudah pukul 11, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada hari Ahad. Demikianlah para jamaah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.